Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Hari ini saya kedatangan tamu dari Bawaslu Kota Tangerang. Dan pada hari ini pula kita mau bahas tentang kepemiluan dan bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk memilih pemimpin. Selain itu, selain itu nanti kita juga akan bincang-bincang seperti apa itu pemilu di Indonesia yang terjadi. Karena di Indonesia dalam memilih pemimpin itu melalui proses demokrasi pemiluan. Betul. Wasilahnya adalah pemilu, demokrasi. Akhirnya endingnya adalah sebuah kepemimpinan yang amanah jujur dan adil gitu dan mampu mesejahterakan masyarakat. Nah, ini selamat datang Pak Komarullah Komisioner Bawaslu Kota Tangerang. Ya, siapa? Gimana kabarnya Pak Komarullah? Alhamdulillah, walaupun di hari atau di bulan Ramadan puasanya tetap semangat terus. Walaupun ini kewajiban kita untuk mensukseskan pesta demokrasi. Anggota Bawaslu. Biasanya kita sebutkan dulu boleh juga. Oke, podcast Bawaslu Provinsi Banten selalu ada cerita di balik demokrasi. Oke. Boleh. Pak Komarullah. Siap. Sejauh mana Anda tahu tentang kepemiluan? Anda kan sebagai penyelenggara pemilu jadi sudah melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi seperti apa pemilu menurut Pak Komarullah? Kalau saya berbicara pemilu tidak lepas dari penyelenggara, karena saya di Bawaslu itu adalah pengawas untuk mengawasi pesta demokrasi. Berbicara pemilu tidak lepas dari penyelenggara yang tiga itu. Pertama DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang kedua KPU, yang ketiga kita Bawaslu. Kita di Bawaslunya ini yang kita akan bahas. Jadi seperti apa? Kalau berbicara Bawaslu tidak lepas dari undang-undang yang kita anut, yang kita bahas lah. Undang-undang sekarang ini yang terkait pemilu itu Undang-Undang nomor 7 2017 tentang pemilu yang di dalamnya Bawaslu. Kalau berbicara Bawaslu itu ada RI, berbicara RI. Bawaslu ada 7 orang kalau nggak salah. 7 orang. 5 ya? 5 orang. 5 ya? 5 orang. Oh, 5 orang. Oh, 5 orang ya. Malum kita belum di sana masih di Kota Tangerang. Iya. Kalau di Kota Tangerang sendiri kita personilnya ada 5. Ada 5 ya. Dan alhamdulillah untuk di Banten ini Bawaslu Banten itu ada 7. Selain sebenarnya ada yang 5 dan 7 tergantung dengan jumlah pemilih. Iya. Dan selepas itu terkait pemilu juga tidak lepas dari peserta pemilu juga, yaitu ada partai politik. Jadi penyelenggara pemilu, peserta pemilu. Betul. Oke. Peserta pemilu siapa aja, Pak Komarullah? Yaitu partai politik dan perseorangan. Partai politik dan perseorangan. Iya. Kalau kita lihat di itu DPD kalau salah DPD. Atau pasangan dari dua partai politik lah yang mengusung kalau untuk presiden maupun gubernur maupun gubernur dan bupati. Oke. Kota Tangerang sudah melaksanakan pilkada ya? Sebenarnya berbicara pilkada untuk Kota Tangerang itu 2023. Cuman Pak Komarullah belum mengalami sebagai Komisioner Bawaslu Kota Tangerang belum mengalami pilkada Iya, betul. Jadi hanya pada proses pemilu kemarin pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif Betul. Karena saya dilantik jadi Bawaslu Kota Tangerang tuh 15 Agustus 2018 itu se-Indonesia. Jadi kita belum merasakan. Adapun untuk merasakan tuh ada 4 kabupaten kota di Banten dan 4 belum termasuk Kota Tangerang. Iya, siap. 2000 berapa? 18. Nanti ada pilkada. Pilkada 2023. 2023. Ngalamin gak itu ya? Masih ngalamin. Masih ngalamin. Kalau tahapan kita ngalamin tapi kalau ya prosesnya ya nantilah kita lihat kondisinya. Iya. Siap, Pak.
Komarullah. Oke, Pak Komarullah. Tadi bahwa melalui proses pemilihan inilah kita akan menampilkan seorang pemimpin ya. Betul. Jadi kalau pemilunya berlaku adil, jujur, berjalan dengan baik, ya sesuai dengan aturan, di aturan baik itu Perbawaslu ya, undang-undang sudah dijalankan dengan benar oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, artinya nanti di akhir ada pemimpin, pilihan masyarakat yang itu ya representasi dari si pemilih. Pemimpin itu. Nah, menurut Pak Komarullah ini, mumpung di bulan Ramadan, kriteria pemimpin itu seperti apa menurut Islam atau menurut ajaran agama ya yang kita anut? Karena saya seorang Muslim, tidak lepas dari Rasulullah SAW, yaitu 4: sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ya, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Iya. Ini maksimal seperti itu. Iya. Kalau misalnya ada kurang ya 3 lah. Kalau ada yang kurang ya 2 lah. Atau 1. Sidik itu apa? Sidik, amanah bisa dijelaskan. Sidik itu kalau berbicara sidik itu dapat dipercaya. Iya. Dipercaya. Iya. Jadi harus jadi pemimpin yang ketika seorang presiden mengatakan A, ya dia harus konsisten dengan perkataan itu. Karena itu perkataan presiden harus diikuti. Iya. Kalau misalnya dia hari ini sembako murah, ya harus murah. Harus ya murah. Iya. Masa presiden berbicara A, menteri-menterinya berbicara B, kan misalkan yang ini. Berarti yang salah menterinya, bukan presidennya. Pak Komarullah. Bisa jadi masyarakat yang salah, terlalu banyak menuntut. Betul seperti itu ya. Banyak maunya. Tapi kan masyarakat pada intinya ingin murah apa-apa lain. Tergantung. Murah. Kebijakan lah. Sebenarnya ada kebijakan yang bisa adil untuk masyarakat. Adil ya, kebijakan yang adil untuk masyarakat. Begitu ya, Pak Komarullah. Ada yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman di rumah, sahabat Bawaslu, Pak Komar, quote-nya atau penguatan-penguatan bahwa pemilu dan cara memimpin, cara memilih pemimpin berdasarkan Islam. Mumpung di bulan Ramadan, silakan Pak Komar. Pada intinya kita selaku penyelenggara pemilu, yaitu di Bawaslu, mengawasi tentang adanya pesta demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, kalau penyelenggara atau pemilu tidak diawasi, khawatir ada penyelenggaraan. Makanya hadir kita di dalamnya itu. Supaya adil ketika orang milih suaranya 2 ya 2, kalau suara 1 ya 1. Itu bukti bahwasanya ada Bawaslu di dalamnya. Selanjutnya ketika kita sudah mengawasi tentang pemilu, ya pemimpin juga harus tahu tentang kewajiban dia ketika sudah memimpin, sudah dipilih lah dengan apa janji-janjinya. Itu aja yang apa berbicara tentang Islam tidak jauh dari lepas dari Rasulullah SAW. Sifatnya sidik, amanah, fatonah, tabligh. Itu aja sebenarnya. Iya, karena mumpung kita di bulan Ramadan, kapan lagi kan kita? Tetap semangat Ramadan ya. Walaupun kita puasa ya semangat lah. Kondisinya ya maklum. Di tengah pandemi Covid ini serba keterbatasan, semua dibatasi. Betul. Ya kita harus tetap semangat. Kita kesini aja harus ada rapid test, Pak. Iya. Kan kita lewat tol. Oke, itu mungkin ya Pak Komarullah. Jadi teman-teman semua, sahabat Bawaslu, podcast Bawaslu Provinsi Banten, selalu ada cerita di balik demokrasi. Oke, Pak Komarullah, terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Sehat selalu, puasanya jalan terus ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.